Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'il ilmi wal hikam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin. Alhamdulillah, kita haturkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kesekian kalinya Allah berikan taufik, Allah berikan rezeki kepada kita untuk bisa terus mengenal, mendalami, mengerti sedikit tentang perjalanan kehidupan seorang manusia yang mulia, seorang manusia yang agung, seorang manusia yang tinggi, yang semoga pengenalan ini atas pemberian rezeki dari Allah berupa taufik untuk kita bisa mengenal sedikit demi sedikit tentang beliau adalah gambaran bahwasanya Allah memilih kita daripada mereka-mereka yang benar-benar mengaku iman kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka itu mengaku beriman kepada Allah, maka hendaknya mereka mengikutimu. Maka salah satu pertanyaan, bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad kalau kita nggak pernah kenal sama beliau? Kita nggak pernah tahu kisah kehidupan beliau, perjalanan daripada kehidupan beliau. Tentulah itu satu hal yang mustahil. Maka bisa diambil kesimpulan ketika seseorang diberikan taufik untuk bisa mengenal, mengerti, memahami, mendalami kisah kehidupannya Nabi Muhammad, kita berhusnudzon bahwasannya orang-orang tersebutlah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang bukan hanya beriman dengan lisannya, tapi juga mencocoki syarat yang telah Allah berikan, yaitu untuk bisa mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Dan buah daripada mengikuti daripada Nabi Muhammad ialah mendapatkan cintanya Allah. Membahas tentang pelajaran-pelajaran kita, alhamdulillah sampailah kita pada bab yang baru mengenai peperangan atau penyerangan di zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita bahas sedikit tentang syu'ara, mereka-mereka yang ahli syair di zamannya Nabi, mereka juga yang mendapatkan beberapa tugas tertentu yang berkaitan dengan bersuara, ya, berqasidah, bernasyid, bernyanyi, mengiringi perjalanan dan yang lainnya telah kita bahas di pertemuan yang telah lewat. Sampailah kita pada pembahasan penyerangan dalam masa hidupnya baginda Rasulullah SAW. Ya, sebelum kita membahas tentang penyerangan, ya, seakan-akan kan akhirnya muncul kita kan membahas ini banyak tentang kasih sayang, bahas tentang rahmat, bahas penuh dengan kecintaan, sampai bab di mana penyerangan. Banyak mindset orang-orang yang seakan-akan merasakan ini satu hal yang nggak ada kasih sayang di situ, nggak ada bentuk rasa rahmat di situ. Justru disinilah Allah mendesain rahmat dan kasih sayang. Jangan jauh-jauh membahas tentang penyerangan. Ketahuilah Nabi Muhammad ini dakwah 10 tahun lebih di kota Mekah dengan penuh khidmah, dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan kesabaran. Padahal Nabi Muhammad kalau suruh melawan mampu, Nabi Muhammad kalau suruh menyerang mampu, tapi Allah di sini memberikan perintah kepada beliau untuk tidak menyerang. Orang diganggu, orang ditekan, bahkan dibunuh di zamannya Nabi masih dakwah di kota Mekah, dan di situ pun tidak ada satupun penyerangan. Adanya penyerangan itu setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, dan setiap penyerangan tersebut bukan dilandasi akan nafsu, akan tetapi dilandasi akan perintahnya Allah, sebagaimana kita ketahui dalam ayat Al-Quran
Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi ini nggak mungkin memutuskan sesuatu, mengambil keputusan, mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsunya Nabi. Apalagi urusan penyerangan, nggak mungkin ini dari hawa nafsunya Nabi. In huwa illa wahyun yuha. Ketahuilah, hanyalah apa yang diucapkan sama Nabi, diperintahkan sama Nabi, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada makna-makna tersirat yang banyak daripada kaum muslimin diberikan keterbatasan untuk memahaminya. Tapi bagi mereka-mereka yang nanti belajar sejarah, setiap penyerangan-penyerangan tersebut adalah salah satu reaksi akan kepemilikan atau Islam memiliki nilai di mana Islam ini juga memiliki harga diri. Islam ini juga memiliki iffah, kemuliaan yang harus dibela di situ. Nah, tapi untuk contoh-contoh atau alasan-alasannya memang setiap penyerangan berbeda-beda. Tapi di sini kita saling menjaga agar gejolak hati, kita harus menerima akan kebenaran adanya penyerangan-penyerangan tersebut, tapi juga harus dilandasi dengan kemantapan batin bahwasanya semua penyerangan-penyerangan itu memang Allah yang mengatur dan Allah yang memerintahkan. Dan di situ terkadang nilainya ada nilai rahmat yang tersirat. Dan insya Allah kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang penyerangan-penyerangan tersebut. Tapi untuk nilai globalnya, untuk intinya daripada apa yang ingin disampaikan oleh Abu Ya Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini, dalam kitabnya beliau Tarikhul Hawadits fi Ahwalin Nabawiyah, adalah pengenalan bahwasanya ada istilah perang, penyerangan, yang mana penyerangan di situ ada istilah ghazwah dan sariyah. Nah, dua istilah ini harus dikenal oleh kaum muslimin. Apa sih ghazwah itu? Ghazwah adalah penyerangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Ada juga namanya penyerangan sariyah, penyerangan yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita lihat ghazwah itu penyerangan yang dihadiri oleh Nabi. Sebagian riwayat mengatakan di dalam kitab tersebut bahwasanya terjadi 27 kali. Bayangkan Nabi itu menghadapi penyerangan 27 kali. Ada penyerangan itu 27 kali. Jadi di antara kehidupan dan kematian sudah puluhan kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dalam kesendiriannya Nabi. Kita kadang berbangga diri, kita sudah berjuang, pernah seumur hidup saya jadi veteran atau jadi pahlawan, masih sekali dia bela negaranya, masih sekali. Ini Nabi Muhammad puluhan kali bela tanah airnya, bela negaranya, bela agamanya puluhan kali. Jadi benar-benar keteguhan yang luar biasa di dalam batin beliau, dan beliau sendiri tidak menyombongkan akan hal tersebut. Bahkan para sahabat itu mengatakan, kalau kita dalam keadaan perang kemudian perang menjadi sengit gitu ya, kan ada di mana ketika perang itu kan bisa dibaca, waduh ini perangnya sengit ini, kita kayaknya antara 50-50, antara menang dan kalah. Saking sengitnya peperangan tersebut, kita bersembunyi di belakangnya Nabi Muhammad. Singitannya sembunyi di belakang Nabi, kan nunjukin bahwa Nabi orang yang paling tegar menghadapi kesengitan dalam peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan banyak daripada minal mu'jizat kepada beliau dalam penyerangan-penyerangan tersebut, seperti yang pernah kita sampaikan, nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah untuk siapapun yang akan aku serang, walaupun jaraknya antara diriku dan mereka perjalanan 1 bulan berjalan kaki. Ketika saya memutuskan saya menyerang, ketahuilah 1 bulan sebelum saya sampai di tempat penyerangan, Allah telah tanamkan rasa ketakutan daripada musuh-musuh Allah. Jadi memang banyak mukjizatnya, tapi di sini juga banyak ketegarannya. Siapa orang yang kuat menghadiri penyerangan-penyerangan begitu banyak. Dan perlu kita ketahui, penyerangan-penyerangan tersebut yang jumlahnya 27 tidak semuanya berakhir pada peperangan. Tidak semuanya berakhir pada pertarungan. Di situ terkadang ada penyerangan tapi mereka menyerah. Terkadang ada penyerangan tapi musuhnya cerai-berai, lari, macam-macam. Dan tapi juga ada yang sampai jadi peperangan
bahkan di dalam kitab Buya Muhammad Al-Maliki dikatakan ada 9 dan ditambahkan 2 lagi berarti 11. Di antaranya penyerangan yang berakhir pada peperangan yaitu perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Muraisik, kemudian perang Khandaq, kemudian perang Quraidah, kemudian perang Khaybar, kemudian perang Fatah, kemudian perang Hunain, kemudian perang Taif, dan 2 peperangan yang ditambahkan oleh sebagian ulama yaitu Ghazwah dan berakhir pada peperangan yaitu perang Wadil Qura dan perang Ghabah. Jadi berkali-kali Nabi dalam keadaan hidup dan mati mempertaruhkan cahaya keimanan agar bisa tersampaikan ke seluruh penjuru dunia sampai kita merasakan ini ya berkatnya perjuangannya Nabi. Padahal Nabi ini yang punya segalanya, pasukan zahir, pasukan batin, pasukan ghaib, semuanya itu di bawah pimpinannya Nabi SAW. Tapi Nabi tetap juga bermujahadah, berusaha dengan zahir. Dan juga ada peperangan-peperangan yang sariyah, peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Nabi mengutus wakilnya, Nabi mengutus seseorang untuk memimpin peperangan tersebut, dan jumlahnya juga begitu banyak di zamannya Nabi itu. Jumlahnya di dalam kitab Abu Muhammad Al-Maliki dikatakan 56 kali, sebagian mengatakan 50 kali. Jadi memang banyak ya penyerangan-penyerangan tersebut dalam alasan-alasan tertentu. Dan insya Allah memberikan pemahaman kepada kita yang sebelum ini tentang keteguhan ya kaum muslimin, lebih-lebih keberanian kaum muslimin di zamannya Nabi untuk menumpas kezaliman, untuk menyebarkan agama ini walaupun nyawa mereka dipertaruhkan bukan hanya sekali 2 kali, tapi Allah radhiyallahu taala anhum puluhan kali mereka mendermakan nyawanya dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan mereka. Inilah manusia-manusia yang terbaik yang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Mungkin sekelumit ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf akan keterbatasan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang yang mengenai haji dan umrahnya baginda Rasulullah. Berapa kali Nabi haji, berapa kali Nabi umrah, insyaallah kita akan terangkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita melebihi apa yang kita dengar, dan Allah memberikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Al-Fakir memohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pelajarannya di pelajaran di pertemuan yang akan datang. Ma'al khair wal afiyah was surur wal hana wan nur. Al-Fakir rasa cukup. Al-Fakir tutup dengan talqin dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah la man alaman min zawal al-iman wa min fisnati syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan ihsan al-qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ya firna ورحمة وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.